Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASC dimanapun Anda berada. Semoga Sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusannya, serta dilipat gandakan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik Sobat, kali ini kita kedatangan handphone Redmi 12C Sobat. Dengan permasalahan handphone ini tidak bisa dicas ya Sobat, alias tidak bisa di charger. Baik Sobat, kita coba tes dulu Sobat ya. Apakah benar handphone ini tidak bisa di charger Sobat? Oke, kita tes dulu. Nah ini Sobat, terlihat ya di Smart USB ini tidak nampak sama sekali pergerakan ampernya Sobat ya. Tidak ada sama sekali Sobat. Baik Sobat, karena handphone ini tidak bisa dicas dan tidak ada amper sama sekali Sobat ya, kita akan coba bongkar Sobat. Kita lepas dulu SIM cardnya ya Sobat ya, lalu kita congkel, kita cari celah Sobat. Bentar. Nah, sebelah sini kita cari celah, congkel dulu yang seperti ini, lalu kita sambung dengan tool kuku Sobat. Nah seperti ini. Oke, iya, pelan-pelan saja Sobat. Awas, itu ada fingerprint, maka kita ini fingerprint harus kita hati-hati Sobat. Maka kita harus tekan fingerprintnya Sobat seperti ini ke dalam. Nah, barulah ini penutupnya atau backdoornya terlepas ya Sobat. Oke, sekarang kita lepas Sobat bagian penutup bawah Sobat ya. Caranya dengan melepas dulu bautnya Sobat. Ya, kita lepas dulu bautnya. Pelan-pelan saja. Baik, sekarang kita congkel Sobat penutup bagian bawah. Ya, seperti ini. Seperti ada bekas kena air Sobat ya. Lalu kita lepas soket soket bagian bawah, lalu kita pasang kembali, lalu kita tes kembali Sobat. Akan tetapi ini sama saja Sobat, tidak nampak ampere sama sekali Sobat. Baik, coba kita ganti kabel datanya dengan yang lain, apakah ada ampernya. Sama saja Sobat, tidak ada arus ampere yang masuk Sobat ya dalam pengecasan ini. Baik, akan coba kita ukur dulu input daripada voltase cas ini Sobat, apakah ada resistansi voltasenya. Ada Sobat ya, itu voltasenya ada Sobat. Nah, input voltasenya ada ya 5,27. Apakah ini ada yang kerusakan di bagian atas? Kita coba bongkar dulu Sobat bagian atas. Oke, kita coba bongkar dulu.
Baik, sekarang kita lepas penutup bagian atas sobat. Ya, seperti ini. Lalu kita lepas dulu chargernya. Kita bentar, kita tes dulu. Kita ukur dulu sobat, apakah di bagian output ini ada tegangannya sobat. Kita cek kembali bagian bawah. Ada ya sobat, itu 5,13,12 voltase inputnya ada di bagian bawah. Kita cobain lagi. Oh ya sobat, kita buka dulu baterainya, lupa ya. Kita ukur kembali input voltasenya di bagian atas ada sobat ya, itu 5, sekian sobat. 5,22 sobat, ada ya ini voltase inputnya. Sekarang kita ukur dulu sobat baterainya, apakah ini ada tegangannya sobat, ada voltasenya, apakah ada strumnya ini. Ada sobat ya, cuman drop 2,88 sobat ya. Nah, setidaknya kalau untuk Xiaomi ini bisa untuk di charger ya. Coba kita ukur bagian output chargernya, ini ada nampak ya sobat ya, 4,06 ya. Setidaknya handphone ini harusnya ada nilai ampernya ya yang keluar, walaupun toh itu 0,5 atau 0,6, tapi ini sama sekali ampernya 0 sobat ya di USB Smart ini. Baik sobat, karena permasalahannya seperti ini, saya akan memutuskan yang lebih mudah dulu, yaitu untuk mengganti konektornya sobat. Kita yang mudah-mudah dulu. Kita akan mencoba mengganti konektornya, karena tadi di bagian penutup bagian bawah itu seperti ada bekas air-air ya. Takutnya ini disebabkan oleh bad connect sehingga pengisian terhambat atau bermasalah sobat, karena adanya korosi mungkin, atau juga bisa jadi karena faktor U ya, faktor usia yang sudah mungkin agak lama sehingga pengisian tidak berjalan dengan semestinya sobat. Baik, kita langsung copot aja ini konektornya sobat. Oke, pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan konektor yang baru sobat. Sebentar kita cari dulu. Nah, ini dia konektornya sobat. Kita coba ganti dengan yang baru ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan 5 sobat. Nah, sebentar kita cari dulu ya plugnya, supaya ketika penambahan timah di kaki-kaki pin konektornya ini tidak menempel sobat, dari pin satu ke pin yang lainnya. Kita cari dulu, kita kasih dulu plug sobat ya. Nah, seperti ini kita kasih plug. Oke, setelah kita kasih plug, baru kita kasih timah sobat bagian kaki-kaki pinnya ini, agar nanti pemasangannya ini lebih maksimal sobat, lebih menempel, lebih matang, seperti itu. Ya, sebentar.
Baik, kita tambahkan sobat. Ini pakai timah kaki-kakinya. Dan perhatikan juga jangan sampai ada yang menempel kaki satu dengan kaki yang lainnya. Dan kita tambah juga di bagian PCB bawahnya ini atau UI-nya timah baru sobat ya, agar mudah melelehnya nanti dan maksimal juga ketika sudah kita pasangkan sobat. Nah, seperti ini. Lalu kita pasangkan sobat. Nah, baik, kita coba pasangkan. Ya, tahan seperti ini. Setelah menempel baru kita lepasin sobat pinsetnya. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan sobat dengan sordel supaya lebih maksimal lagi, supaya lebih mantap lagi hasilnya. Sambil kita lihat juga jangan sampai ada yang menempel kaki satu dengan yang kaki yang lainnya sobat. Kita tambahkan bagian pinggir ini, bagian min dan plusnya saja sobat. Kita pertebal timahnya agar lebih kuat sobat. Nah, seperti ini kita rapikan. Baik, ini sudah cukup ya sobat ya. Kita akan coba bersihkan dulu sisa-sisa plugnya ini sobat dengan cairan ajaib sobat. Cairannya bisa cairan thinner, bisa pakai minyak kayu putih kalau emang nggak ada, bisa juga pakai bensin sobat. Yang penting itu cairan itu cepat kering sobat ya, dan tidak membuat short seperti itu. Nah, kita bersihkan dulu. Oke, seperti ini. Dalamnya juga kita bersihkan. Setelah dibersihkan, lalu kita coba kembali sobat. Apakah ini berhasil? Mudah-mudahan sobat ya ini berhasil. Kita coba kembali, kita pasangkan dulu. Harus klep ya sobat ya, harus pas ke konektornya. Nah, seperti itu. Lalu kita singkirkan dulu yang lainnya biar mudah ya sobat ya, biar nggak menghalangi ini. Oke, lalu kita coba tes sobat. Nah, seperti ini. Nah, alhamdulillah sobat ya, sekarang sudah ada nilai ini di USB Smart, ampernya sudah nongol ya 1,1. Ini mungkin masih kosong sobat. Nanti setelah ada mulai berisi nanti bisa naik sobat ya ampernya. Alhamdulillah. Oke, sekarang akan coba kita rapihkan sobat. Baik, kita tes dulu ini ya. Sudah nampak apa namanya indikator baterai kosong, dan benar saja ini ampernya sudah naik ya sobat, 1,8, 1,9 sampai 2 ampere sobat. Ini bisa terlihat. Oke, ini terlihat 2 ampere. Ya, coba kita cabut. Nah, 0 sobat ya. Kita lalu cas kembali. Nah, itu.
ampernya langsung nongol sobat ya di 2 ampere. Ini sudah dipastikan handphone ini bisa untuk mengecas sobat ya. Ampernya sudah normal. Berarti emang permasalahannya ada di konektornya sobat. Baik, akan coba kita rapikan dulu. Baik sobat, ini sudah kita rapikan ya. Lalu kita pasang kembali slot SIM-nya. Lalu kita coba sobat, kita cas, kita charger. Tunggu dulu sebentar sobat. Nah itu baru tampil ya, logo baterainya baru ada 1%. Apakah handphone ini bisa kita nyalakan sobat ya? Kita coba nyalakan dulu. Baik sobat, ini sudah bisa dinyalakan ya handphonenya. Sudah tampil juga logo Mi-nya. Tunggu dulu sebentar, apakah bisa masuk ke tampilan menu sobat? Alhamdulillah sobat ya, ini sudah bisa ke tampilan menu. Kita cek dulu apakah masuk indikator pengecasannya. Oh ya, ini sudah masuk ya sobat. Ya ini ya sudah masuk indikator pengecasannya. Oke baik sobat, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Jika bermanfaat, bantu tekan like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.